Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Dayat dengan NIM 12120202661 dari kelas PAI 2G. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume materi saya dalam mata kuliah landasan pendidikan, yaitu mengenai konsep dasar landasan religius pendidikan. Langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Religius berasal dari bahasa Latin relegere, artinya mengumpulkan dan membaca. Agama merupakan cara-cara mengabdi kepada Tuhan dan harus dibaca. Nah, pendapat yang lain mengatakan asal kata religius itu berasal dari kata religare, artinya mengikat. Maksudnya adalah mengikat diri pada kekuatan gaib yang suci, yakni Tuhan. Kekuatan gaib yang suci tersebut diyakini sebagai kekuatan yang menentukan jalan hidup dan mempengaruhi kehidupan manusia. Dengan demikian, kata religi pada dasarnya mempunyai pengertian sebagai keyakinan akan adanya kekuatan gaib yang suci yang menentukan jalan hidup dan mempengaruhi kehidupan manusia. Kata agama kemudian, apa yang dimaksud dengan agama, yaitu karena sesungguhnya agama dengan religi ini tuh sesuatu yang bisa dibilang sama tapi mempunyai ada sedikit perbedaan. Nah, di sini yang dimaksud dari agama itu berasal dari dua suku kata, yaitu a dan gama. Jadi a di sini artinya tidak dan gama artinya pergi. Jadi agama artinya tidak pergi. Nah, Tajdab menyatakan bahwa agama berasal dari kata a berarti tidak dan gama berarti kacau, kocar-kacir. Jadi agama artinya tidak kacau, tidak kocar-kacir dan atau teratur. Maka istilah agama merupakan suatu kepercayaan yang mendatangkan kehidupan yang teratur dan tidak kacau serta mendatangkan kesejahteraan dan keselamatan hidup manusia. Jadi, agama adalah jalan hidup yang harus ditempuh oleh manusia dalam kehidupan di dunia ini supaya lebih teratur dan mendatangkan kesejahteraan dan keselamatan. Nah, kemudian beberapa pendapat para ahli tentang pengertian agama secara istilah diantaranya yaitu menurut A.M. Saifuddin, yaitu menyatakan bahwa agama merupakan kebutuhan manusia yang paling esensial yang bersifat universal. Karena itu, agama merupakan kesadaran spiritual yang di dalamnya ada satu kenyataan di luar kenyataan yang nampak ini, yaitu bahwa manusia selalu mengharap belas kasihannya, bimbingannya, serta belayannya yang secara ontologis tidak bisa diingkari, walaupun oleh manusia yang mengingkari agama atau komunis sekalipun. Nah, kemudian selain pengertian agama, di sini juga ada ciri-ciri agama. Nah, jadi sebuah kepercayaan biasa disebut menjadi agama atau keyakinan dengan didukung beberapa unsur di dalamnya. Di antaranya yang pertama ada substansi yang disembah. Nah, dikarenakan kita umat Islam berarti yang disembah kita itu ya berarti Allah. Kemudian ada kitab suci, kitab suci kita yaitu Al-Qur'an, kemudian pembawa ajaran yaitu para nabi dan para aulia. Kemudian ada pokok-pokok ajaran serta aliran-alirannya. Nah, kemudian ada pengaruh agama bagi manusia. Nah, yang pertama, menjadi latar belakang fitrah manusia bahwa fitrah adalah potensi laten atau kekuatan yang terpendam yang ada di dalam diri manusia yang dibawa dari lahir. Potensi itu ada dan tercipta bersama dengan proses penciptaan manusia. Nah, potensi fitrah manusia ini itu jumlah cukup banyak, namun yang terpenting dan teranya yaitu fitrah agama, berakal, belajar sosial, susila, berekonomi, berpolitik, dan seksual. Kemudian, yaitu kelemahan dan kekurangan manusia. Nah, di samping manusia memiliki berbagai kesempurnaan, juga memiliki kelemahan. Manusia diciptakan Tuhan dalam keadaan yang paling sempurna dibanding dengan makhluk lain ciptaannya, yang berfungsi menampung serta mendorong manusia untuk berbuat kebaikan dan keburukan. Kemudian, tantangan manusia. Manusia dalam kehidupannya senantiasa menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun dari luar. Tantangan dari dalam dapat berupa dorongan hawa nafsu dan bisikan setan. Nah, sedangkan tantangan dari luar dapat berupa rekayasa dan upaya-upaya secara sengaja berupaya ingin memalingkan manusia dari Tuhannya. Nah, kemudian pengaruhnya pendidikan agama di lembaga pendidikan ialah pada pembentukan jiwa keagamaan pada anak. Pendidikan agama menitik beratkan tentang bagaimana membentuk kebiasaan yang selaras dengan tuntunan agama. Nah, selain daripada pengaruh namanya itu pendidikan terhadap agama, di sini juga ada urgensi agama bagi landasan pendidikan, yaitu
bahwa pendidikan adalah suatu usaha disengaja yang diperuntukkan dalam upaya untuk mengantarkan peserta didik menuju pada tingkat kematangan atau kedewasaan, baik moral maupun intelektual. Pendidikan tidak semata-mata hanya berorientasi pada cita-cita intelektual saja, namun tidak melupakan nilai-nilai ketuhanan individual dan sosial. Artinya, proses pendidikan di samping akan menuntut dan memancing potensi intelektual seseorang, juga menghidupkan dan mempertahankan unsur manusiawi dalam dirinya dengan landasan iman dan takwa. Oleh karena itu, pendidikan agama itu tidak akan berhasil bila hanya diserahkan kepada guru agama. Pendidikan keimanan dan ketakwaan inti dari pendidikan agama itu adalah tugas bersama antara guru, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dalam arti bahwa perlu adanya keterpaduan, baik keterpaduan tujuan, materi, proses, dan lembaga. Dengan adanya undang-undang dan fenomena yang terjadi dalam dunia pendidikan, menjadikan agama sebagai suatu yang wajib untuk dijadikan landasan dalam proses pendidikan, baik di tingkat dasar maupun menengah dan bahkan sampai ke perguruan tinggi. Nah, mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.